Maafin saya nggak bisa tinggi suara saya, emang lagi kurang enak badan. Ini udah keringet dingin ini. Tamam. Alhamdulillah. Masih semangat apa enggak, Bu? Masih semangat? Panas-panasan enggak apa-apa? Masih semangat? Shallu ala Nabi Muhammad. Sebelum saya mulai, biar makin semangat baca sholawat lagi ya, karena temanya Maulid Nabi. Temanya Maulid Nabi, maka perbanyak sholawat insyaallah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala angkat tangannya sama-sama. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arabi wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sama-sama semuanya wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlil minal ahwali muqtahimi. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول. إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول. قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرق والأصول. قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرق والأصول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الله
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallu ala Nabi Muhammad. Masih semangat? Alhamdulillah, langsung aja. Hari ini kita berkumpul dalam rangka Maulid Nabi besar Nabi Muhammad yang tiada lain mengajarkan kepada kita. Hari ini kita sama-sama berkumpul untuk mengingat, untuk makin cinta, untuk makin rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang bisa kita tunjukkan, apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwasanya kita ini cinta kepada Rasulullah dan juga kita cinta kepada Allah, cinta kepada kekasihnya Allah. Tiada lain, hari ini kita berkumpul untuk kembali mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah taala berfirman, katakanlah kepada mereka wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kalian. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Maka hadirin, kita perhatikan baik-baik. Ini ayat luar biasa. Kita ngikutin Nabi, dapat hadiah yang luar biasa, dapat kecintaan Allah dan dapat daripada pengampunan dosa. Ini baru ngikutin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, barang siapa ia yang mentaati seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka dia telah mentaati Allah. Maka jelas, ketika kita ngikutin Nabi, apa yang bisa kita ngikutin dari Nabi SAW? Kita lihat kisahnya beliau. Beliau itu ada di dalam catatan seorang ilmuwan, yang sekarang ada bukunya, itu ditulis berapa ratus orang. Dari berapa ratus orang ditulis tuh orang-orang yang paling apa? Yang paling membuat sesuatu yang luar biasa. Artinya orang-orang yang semasa hidupnya itu selalu dikenang oleh orang-orang dan membuat sesuatu yang luar biasa. Entah itu dari hal apa, atau tentang budi pekerti, atau dikenang tentang apa. Dari semua ratusan orang-orang yang berpengaruh tadi, yang nomor satu ilmuwan ini menulis siapa? Yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dulu sampai sekarang, nomor satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling berpengaruh. Kita lihat kisahnya beliau. Beliau itu manusia, basyarun la kal basyar, manusia yang berbeda dengan manusia yang lain, yang dipuji oleh manusia. Tapi bukan cuma dipuji oleh manusia, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang mulia. Ini pujian Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pernah, ini tentang akhlaknya Nabi. Ini adalah asar, adalah peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, warisannya Nabi kepada kita. Akhlaknya beliau. Pernah Sayyidina Umar bin Khattab itu didatangi oleh seorang Arabi, orang Arab Badui, orang Arab pedalaman, datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ini nanya, coba ceritakan kepada saya tentang akhlaknya Nabi Muhammad, ceritakan kepada saya. Ini Sayyidina Umar nggak bisa jawab. Sayyidina Umar bukan yang ngejawab, malah nangis, nggak bisa ngejawab, saking mulianya akhlaknya Nabi. Akhirnya nunjuk kepada Sayyidina Bilal, yang biasanya jadi muadzinnya Rasulullah, yang biasanya adzan dengan suaranya yang merdu. Datang ini Arabi kepada Sayyidina Bilal, nanya, coba ceritakan saya tentang akhlaknya Nabi. Gak bisa jawab, nangis.
Bayangin, ini udah nangis, berarti sesuatu yang luar biasa, nggak bisa diceritakan. Ditunjuk lagi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Datang lagi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nanya, coba ceritain kepada saya tentang akhlaknya Nabi. Gak bisa ngejawab. Sayyidina Ali menangis, kemudian beliau mengangkat kepalanya. Ini Sayyidina Ali kembali bertanya, coba kamu sekarang ceritakan kepada saya tentang seluruh yang ada di muka bumi ini. Sekarang kamu ceritakan di depan saya. Arabi ini bingung. Bagaimana mungkin saya bisa ngeceritain ini semua, dunia ini sekarang saya ceritain di depan engkau Sayyidina Ali? Gak mungkin bisa. Di sini Sayyidina Ali memberikan jawaban yang cerdas, jawaban yang luar biasa. Beliau nggak bisa menjawab tentang akhlaknya Nabi. Beliau bilang apa? Bagaimana mungkin engkau nggak bisa menceritakan tentang semua yang ada di muka bumi ini, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya dunia ini kecil, dunia ini penuh dengan senda gurau. Ini Allah Ta'ala bilang dunia ini kecil, dunia ini penuh dengan senda gurau. Lalu bagaimana aku bisa menceritakan tentang akhlak Nabi? Sedangkan di sini Allah memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau bisa kita ambil tentang akhlaknya Nabi, ini Allah aja udah bisa muji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita manusia bagaimana mungkin bisa lebih memuji, lebih lagi memuji, sedangkan Allah Ta'ala sangat memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara zahir maupun batin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad itu lagi khutbah. Nabi lagi khutbah pada hari Jumat. Nabi sedang menjadi khatib. Ketika itu Nabi SAW ditanya satu pertanyaan. Beliau lagi khutbah, ditarik jubahnya beliau. Jubahnya beliau ditarik, lagi khutbah. Kita lihat akhlaknya beliau. Beliau nggak jawab, beliau nggak balas, beliau diem. Lagi khutbah ditarik jubahnya beliau. Ini Arabi bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kapan kiamat bakal terjadi? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kapan kiamat bakal terjadi? Rasulullah lagi khutbah. Akhlaknya beliau nggak marahin ini Arabi, tapi diam. Lalu dilanjutkan kembali dengan khutbahnya beliau sampai selesai sholat Jumat. Nah ini kembali lagi ke cerita seorang Arabi yang nanya tentang kecintaan dia kepada Rasulullah SAW. Dan ini mudah-mudahan bisa jadi motivasi kita. Kita nih yang cinta sama Nabi nggak bakal rugi. Kita cinta sama Nabi banyak untungnya di dunia maupun di akhirat. Bahagia di dunia maupun bahagia nanti di akhirat. Akhirnya Nabi kembali bertanya, kenapa engkau bertanya kapan kiamat bakal terjadi? Emangnya apa yang sudah kamu siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Nah ini Arabi jawabannya tulus, jawabannya jujur. Kalau kita yang ada di situ banyak alasannya pasti ya. Apalagi kita manusia zaman sekarang. Ini Arabi luar biasa. Ya Rasulullah, ibadahnya saya ini tidak seperti ibadahnya orang-orang soleh. Zakatnya saya, sholatnya saya, puasanya saya tidak total seperti orang-orang soleh. Tapi ada satu ya Rasulullah yang saya tanamkan di dalam hati saya, yaitu kecintaan saya kepada Allah dan juga kekasihnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, salah satu khadimnya Rasulullah. Ketika itu Nabi Muhammad tersenyum, lalu beliau menjawab dengan sebuah kalimat, sebuah kata-kata yang sedikit tapi bermaknanya luar biasa. Maka ini dalam salah satu hadis Nabi SAW, Nabi berkata, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang bakal berkumpul dengan orang yang dia cintai. Jelas. Ini Arabi senangnya luar biasa. Dia ngaku cinta sama Rasulullah, dia senang sama Rasulullah, dia cinta sama Nabi Muhammad SAW, dia yakin nanti di hari kiamat berkumpul sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang jadi dorongan bagi kita. Kita kalau mau dibandingin dengan orang-orang soleh, jauh.
Saya yang ada di depan antum-antum semua, belum tentu saya lebih hebat dari antum semua. Mungkin di sini ada salah satu orang yang luar biasa, lebih dari kita semua yang ada di panggung ini. Karena ketakwaan hanya Allah yang mengetahuinya. Maka alhamdulillah luar biasa. Kita pun juga nggak boleh nih. Nah ini ngomongin lagi, kita juga nggak boleh nganggap remeh orang. Hati-hati, nggak boleh nganggap remeh orang. Kadang-kadang ada seorang pemaksiat, sehari dia jadi pemaksiat, besokannya bisa jadi orang soleh. Ada nggak? Besokannya jadi orang yang lebih taat daripada kita, ada nggak? Nah, pernah ada satu kisah, seorang pemabuk, seorang Syekh Al-Hufi, Syekh Bishr Al-Hufi. Ini beliau dulu nih seorang pemabuk, tiap harinya bermaksiat, tiap hari maksiat, pulang pergi seterusnya, mabuk dan seterusnya. Ini seorang pemabuk tiba-tiba di jalan bertemu dengan satu asma Allah. Kalau kita lihat ada kertas contohnya misalkan Bismillahirrahmanirrahim, atau ada kertas tulisannya Allahu Akbar, pokoknya ada asma Allah di situ. Ini beliau nih dulunya orang pemaksiat, tapi luar biasa takzim, punya rasa hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diambil kertas itu dibawa pulang. Ketika dibawa pulang bukan taruh di bawah, taruhnya di atas. Karena rasa pengen mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini pemaksiat, tapi mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari itu jadi pemaksiat. Ketika malam itu dia dapat mimpi, dikasih unjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ini surga nih, begini tempatnya. Surga nih tempatnya orang-orang soleh, orang-orang kayak begini dikasih tempat yang bagus. Dikasih lagi contoh neraka. Ini neraka hutomah begini nih, neraka jahanam begini nih. Neraka kan banyak tingkatannya dan beda-beda. Dikasih unjuk nih orang yang suka gibahin orang, nih orang yang suka nggak suka sama orang, nih orang yang suka apa? Suka tiap harinya maksiat, dikasih unjuk semuanya. Pagi-pagi bangun, lihat, angkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ia sholat, angkat tangannya kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, gak tahu ternyata ada hidayah Allah di situ, maka di situ beliau menjadi salah seorang waliyum min auliyaillah. Syekh Bishr Al-Hufi, luar biasa. Hidayahnya Allah begitu tuh. Kemarinnya pemaksiat, besokannya bisa jadi orang luar biasa, nggak ada yang tahu. Jadi orang yang taat, seorang guru besar, ulama besar. Maka subhanallah, hari ini kita berkumpul dalam keadaan yang sama, dalam keadaan yang sama, nggak ada yang lebih baik dari kita, hanya ketakwaan kita yang berbeda-beda. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Kalau lihat wajahnya orang-orang soleh-soleha semua insyaallah ya. Kembali lagi tentang maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu warisannya beliau, akhlaknya beliau. Kita luar biasa. Kita punya pencapaian dalam hidup kita yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang punya rasa cinta kepada Rasulullah, pasti dia bakal penasaran tentang kehidupannya Nabi. Udah pasti. Punya rasa cinta sama Rasul bukan hanya dari lisan, tapi dari perilaku kita. Nah ini ada satu tentang akhlaknya Nabi, contoh budi pekertinya Nabi yang ada di dalam diri kita apa enggak. Nah itu kita tanya sama diri kita. Kalau memang udah ada, benar kita cinta sama Rasulullah. Bagaimana pengetahuan kita tentang kisahnya beliau? Minimal ada satu aja. Kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, minimal ada satu yang nempel di dalam kepala kita tentang Nabi SAW. Harus. Bohong kalau kita nggak tahu. Jangan sampai cuma dunia aja yang ada di kepala kita. Sedangkan Nabi dulu udah mengatakan hubbud dunya ra'su min kulli khati'at. Cinta dunia itu pangkal dari segala kesalahan. Betul? Masya Allah, semangatnya luar biasa ya. Masih semangat apa enggak ini?
pada sepet banget kayak matanya ini. Ya, shallu ala Nabi Muhammad. Baik, saya nggak panjang lebar, intinya aja. Pada hari ini Maulid Nabi SAW adalah memperingati kelahiran beliau, dan kita berbahagia memperingati beliau, mengingat beliau Nabi SAW, karena tiada lain Nabi SAW adalah sebuah anugerah yang besar bagi kita. Yang tadinya dunia itu gelap, minadh dhulumati ilan nur. Sebelum lahirnya Nabi itu kita tahu orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Nabi sebelum lahir itu banyak orang-orang bodoh. Tapi ketika Nabi lahir, Nabi berdakwah, Nabi ubah semuanya tentang dengan akhlakul karimah. Maka minadh dhulumati ilan nur, yang tadinya dunia itu gelap menjadi terang benderang. Makanya kita bahagia, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmatnya, maka dengan itu bergembiralah. Kata guru saya, makna rahmat di sini adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka luar biasa, insyaallah mudah-mudahan kita bisa ambil sama-sama tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita sama-sama bergembira, makin cinta kepada Rasulullah SAW, dan juga kita mudah-mudahan bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya beliau, dan anak-anak kita semua bisa mengikuti akhlaknya Nabi SAW, mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Allah jaga guru-guru kita yang ada di kampung ini, semoga Allah berikan sehat wal afiah kepada guru-guru kita di kampung ini. Para ulama, para kiai, para asatidz yang ada di kampung ini, semoga diberikan panjang umur, semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.